Amerika Serikat mengirim personil militer untuk menjaga pesawat militer mereka yang mendarat darurat di Aceh. Diduga pesawat tersebut adalah bagian dari skuadron pesawat mata-mata Amerika. Sejumlah sampel rambut hingga urin dari artis Ridho Roma sedang diperiksa oleh BNN untuk menentukan sejak kapan putra Rhoma Irama ini menjadi pengguna narkoba. Peneliti Universitas Indonesia mengingatkan bahwa suasana Pilkada DKI Jakarta yang diwarnai isu SARA sangat berbahaya untuk perkembangan anak. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Primetime News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Dan saya Feni Malik akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Dan inilah Primetime News selengkapnya. Pemirsa, umat Hindu di Bali hari ini melaksanakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939. Ya, suasana Pulau Dewata nampak sepi, layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai pun diliburkan. Dalam rangka Nyepi, umat Hindu melakukan catur berata penyepian, yakni warga tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak melakukan perjalanan. Pemukiman warga maupun ruas jalan sepi, hanya nampak pecalang adat yang melakukan pengamanan. Warga non-Hindu pun turut berdiam diri di rumah untuk menghormati Hari Raya Umat Hindu. Berbagai aktivitas dan layanan publik di pusat pertokoan, pelabuhan, jalan tol maupun bandara tidak beroperasi. Layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai Bali dihentikan selama 24 jam dari 28 Maret dari pukul 6 hingga 29 Maret dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Hal ini mengakibatkan 324 penerbangan tidak beroperasi. Melalui momentum Hari Raya Nyepi, warga berharap bisa meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sementara itu, PT Jasa Marga menyebut ada kenaikan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta sejak Jumat lalu. Ya, kendaraan tersebut diperkirakan akan kembali ke Jakarta pada hari ini. Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani mengatakan total kendaraan pada Hari Raya Nyepi 2017 yang melewati gerbang tol Cikarang Utama, Jalan Tol Jakarta Cikampek mencapai 234.000 kendaraan. Untuk periode 24 hingga 26 Maret, kenaikan volume kendaraan tercatat sebesar 8% dari volume normalnya. Meski ada kenaikan volume kendaraan, namun menurut Desi jumlah ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan hari libur hari raya lainnya. Untuk mengantisipasi kepadatan di gerbang tol Cikarang Utama pada saat arus balik hari ini, Jasa Marga akan mengoptimalkan gardu keluar dan juga transaksi non-tunai menggunakan e-tol. Nah, pemirsa, lalu seperti apa pantauan lalu lintas di puncak arus balik libur Hari Raya Nyepi pada tahun ini? Kami akan langsung bergabung bersama dengan NTMC Polri. Ya, dengan Bribda Anissa. Bribda Anissa, seperti apa pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik yang menuju ke Ibu Kota Jakarta? Ya, baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Polri di sejumlah titik rawan kemacetan. Dan untuk yang pertama kita akan melihat pantauan CCTV di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Untuk situasi arus lalu lintas dari jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto, pada malam hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan situasi arus lalu lintas terlihat dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat. Dan juga di kawasan ini bisa kita saksikan bersama bahwa telah didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Dan pemirsa, kembali kami menginformasikan bahwa di kawasan jalur arteri arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto mengalami ketersendatan dikarenakan ada pohon tumbang akibat hujan lebat yang mengguyur pada sore hari tadi.
Sementara arus kendaraan dari arah tol dalam kota arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi pada malam hari ini terlihat dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang, situasi arus lalu lintas terlihat dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan ikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sore ini menyebabkan pohon tumbang di beberapa tempat. Di antaranya yaitu pohon tumbang terjadi di Jalan MT Haryono di seberang Menara Hijau Cawang, Jakarta Timur. Dan di kawasan Tebet Utara ke arah Karet dan Manggarai, Jakarta Selatan. Kemudian pohon tumbang terjadi di Jalan Anggur 2, Cipete, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon tersebut membuat akses jalan tertutup dan aliran listrik di permukiman tersebut mati. Dan pemirsa, berikutnya kita akan memantau CCTV di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk situasi arus lalu lintas pada malam hari ini yaitu dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pakayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan situasi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat. Dan juga bisa kita saksikan bersama di kawasan ini juga telah didominasi dengan kendaraan roda 4. Dan berikutnya yaitu arus kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan gerbang tol Bekasi Barat. Begitupun arah sebaliknya juga terlihat dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat. Ketersendatan ini dikarenakan memang sudah terjadi adanya peningkatan volume kendaraan dan juga terjadi karena antrian panjang menjelang traffic light. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Dan berikutnya kita akan melihat pantauan CCTV di kawasan gerbang tol Cikarang Utama. Untuk situasi arus lalu lintas yaitu dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikarang pada malam hari ini terlihat dalam keadaan ramai dan lancar. Namun arus kendaraan dari arah Cikarang yang akan menuju ke Jakarta sudah terlihat adanya antrian panjang kendaraan menuju gerbang exit tol Cikarang Utama. Dan kami himbau bagi para pengendara agar tertib dalam antrian memasuki gerbang tol dan hindari melaju kendaraan di bahu paling kiri jalan karena diperuntukkan hanya kendaraan dalam keadaan darurat. Dan pemirsa, untuk yang terakhir kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Ciawi, Bogor. Untuk situasi arus lalu lintas dari arah tol Jagorawi yang akan menuju ke Sukabumi pada malam hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Namun situasi arus kendaraan terlihat dalam keadaan ramai namun tetap lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Begitupun untuk arus kendaraan dari arah Bogor yang akan menuju ke Puncak. Antisipasi kendaraan yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi di kawasan ini. Dan pemirsa, mengingat curah hujan yang tidak menentu, diharapkan para pengendara roda 2 untuk tidak memakai jas hujan yang berjenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, kami siap di nomor 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Dan tetaplah menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor 1 dan salam Tribrata. Sekian laporan langsung dari saya, Bribda Anissa, kembali ke rekan di studio, silakan. Ya baik, terima kasih atas laporannya Bribda Anissa dari NTMC Polri. Dan kami akan kembali pemirsa dengan informasi sejumlah sampel rambut hingga urin dari artis Ridho Roma sedang diperiksa oleh BNN untuk menentukan sejak kapan putra dari Rhoma Irama ini menjadi pengguna narkoba.